biohaji yang kini meluas dengan bergabungnya sejumlah negara Eropa. Pergeseran ini pada akhirnya menempatkan kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis. Sebagaimana zaman kejayaan bahari Nusantara beberapa abad silam, Indonesia sendiri telah berusaha menempatkan diri sebagai poros maritim dunia, sehingga menjadi relevan pula apabila beberapa isu terkini terkait samudera dunia menjadi perbincangan aktual di kalangan negara-negara Indian Ocean Rum Association. Dan memang selaras dengan apa yang disampaikan Matthew dan Gigi, bahwa Indonesia patut menaruh perhatian kayut dengan posisi Indonesia yang memangku samudera India, yaitu Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan Maritime Silk Road. Dan Jogja sendiri adalah Hindia Belanda menjadi pintu muka bagi Yogyakarta. Terkhusus eksistensi jalur sutra maritim pada masa selama Perang Dingin, memang Samudera Hindia tidak pernah menjadi daya tarik kepentingan ekonomi dan politik bagi negara-negara tertentu seperti Amerika, Jepang, Cina, dan negara Eropa. Namun konstelasi mulai berubah pada awal tahun 2000-an ketika konflik perairan Cina Selatan mengemuka dan Samudera Hindia muncul ke permukaan sebagai wilayah ekonomi dan politik yang sangat penting. Maka tidaklah berlebihan ketika Kaplan mengatakan bahwa Samudera Hindia merupakan pusat panggung permainan kekuatan dari negara-negara adidaya pada abad ke-21. Saudara sekalian, berdasarkan berbagai fenomena tersebut, tak berlebihan kiranya apabila kita memang harus menggali, mengkaji, serta merevitalisasi semangat Nusantara. Mengejar Nusantara paling tidak harus berangkat dari pengertian terhadap kosakata yang terlebih dulu, yang berangkat kata Nusa, yaitu pulau atau persatuan kepulauan, dan antara yang menunjukkan letak kita dua unsur, sehingga jika dipadukan maka makna Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera, yang tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan letak geografi seperti itu, maka penghuni yang berada di dalam Nusantara ini konsekuensinya harus memiliki wawasan Nusantara sekaligus wawasan bahari, atau lebih tepatnya wawasan Nusantara bahari. Dalam upaya revitalisasi semangat Nusantara, maka konsekuensi lanjutannya adalah bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman tentang geopolitik dan geostrategis. Tujuannya adalah untuk menggugah wawasan dan rangka mengeksplorasi jati diri bangsa, diverifikasikan dari wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan ditempatkan dalam konteks persatuan global dan pergeseran geopolitik internasional. Tentu kita harus mengerti bahwasannya faktor geopolitik amat ditentukan oleh perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi serta transaksi finansial internasional. Memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Masalahnya adalah
bagaimana mengaktualisasikan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang biarpun berbeda namun tetap satu itu dalam konteks yang benar. Bagaimana pula kita bisa mengubah potential forces menjadi actual forces, kekuatan nyata yang mampu menjawab tantangan globalisasi nasional untuk memperkuat integrasi bangsa melalui strategi nasional aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sekaligus satu, tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu kemajemukan. Pengalaman mengajar bahwa bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan Tunggal Ika yang paling potensial untuk bisa melahirkan kesatuan dan persatuan yang kuat, melainkan pengakuan akan adanya keberagaman bineka dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Jelas kiranya bahwa dalam konteksnya hari ini tema archipelagus refleksi kebudayaan dapat menjadi motor penggerak semangat dan keterampilan bahari. Semangat dan keterampilan yang pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia perlu digali dan dikembangkan kembali di kalangan generasi muda agar bangsa Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negara mereka sendiri. Diilhami oleh semangat archipelagus itu, upaya membangun Indonesia baru yang lebih maju, mandiri dan bermartabat memerlukan strategi budaya yang menyiapkan generasi muda Indonesia yang sanggup mengambil tanggung jawab pada masa depan, berkeyakinan diri dan memiliki wawasan kebaharian yang mendalam, serta didukung oleh keterampilan bahari yang memadai. Dan jika kita berkehendak menggeser orientasi pembangunan menuju skala dunia, maka tidak lain kita harus mulai memperkuat basis pendidikan bidang kelautan. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia setidaknya harus berorientasikan pada tantangan benua maritim Indonesia. Selain itu, perlu bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan berbagai potensi yang melingkupinya. Kemaritiman menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan. Sejatinya, revitalisasi semangat Nusantara itu tidak ada lain adalah wawasan Nusantara bahari yang tampaknya perlu dibangkitkan kembali guna mempercepat kebangkitan Indonesia. Jika memang demikian, bukan tidak mungkin pesan Insinyur Soekarno saat meresmikan institusi Angkatan Laut pada tahun 1953 dapat menjadi kenyataan. Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, ya, bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membuka jalannya rangkaian acara simposium hari ini. Dengan pidato Gubernur, maka Archipelagus refleksi